Kalian tahu nggak kalau Florida merupakan salah satu state dengan jumlah buaya terbanyak di Amerika? Menurut FWC Florida Fish and Wildlife, Florida itu punya sekitar 1,3 juta buaya yang tersebar di berbagai danau, rawa, sungai, dan kanal air tawar. Banyak banget ya. Nah, di video kali ini aku bakal ajak kalian melihat salah satu danau yang ada di Florida yang juga dihuni oleh banyak sekali buaya, yaitu Danau Dora. Selain itu, kita juga akan menjelajahi apa aja yang ada di sekitar. Apakah kita akan melihat buaya hari ini? Penasaran seperti apa? Ikuti terus video ini sampai akhir. I saw the ending before the movie was done. I got thick skin because I've been burned before. I got Di sana ada peringatan kalau kita harus hati-hati karena di sini banyak buaya. Waktu pertama kali aku kesini aku lihat sih satu ada, tapi yang aku lihat itu kecil. Udah, sekarang kita pindah yuk. Sekarang aku mau ke lighthouse yang ada di sana. Aku pikir tadi jalan di sini bisa menuju lighthouse, ternyata nggak bisa. Jadi jalan di sini tuh buntu. Jadi kita harus balik lagi mutar ke atas, terus belok ke kanan. Panas banget hari ini guys. Tapi hari ini setidaknya less humid, makanya aku mutusin buat keluar hari ini. Hai Beb. Hi, cutie pie. Nah, sambil kita jalan menuju mercusuar, aku mau ngasih lihat kalian pohon-pohon ini. Kalian bisa lihat ya. Nah, pohon-pohon besar ini tuh rantingnya kayak diselimuti kain abu-abu panjang yang bergelantungan. Nah, yang bergelantungan itu tuh namanya Spanish moss. Spanish moss itu tumbuh dengan cara epiphyte. Artinya dia numpang hidup di pohon, biasanya pohon oak atau pohon cemara. Tapi bagusnya dia itu nggak ngambil makanan dari pohon yang dia tumpangin guys. Ibaratnya kayak cuma numpang duduk aja, sedangkan nutrisi dan airnya sendiri mereka dapatkan dari udara, debu, dan juga hujan. Kalau dilihat di siang hari, menurut aku cantik ya, tapi kalian bisa bayangin nggak kalau malam? Aku tuh mikirnya ke horor nggak sih? Apakah kalian mikir sama? Baby. Oh my god, ini jam 2 siang guys, it's really hot here. Aku nggak dilihat ada buaya sih hari ini, I don't know why. Mungkin karena terlalu panas makanya mereka nggak datang. Biasanya orang kalau datang ke sini biasanya juga selalu foto di papan ini. Aku sih belum yakin ya kita akan lihat buaya hari ini, tapi sambil kita nunggu aku mau ngasih lihat kalian salah satu ikoniknya kota ini, yaitu mercusuar yang ada tepat di sebelah aku. Kalau diperhatikan, mercusuar ini tuh kelihatannya biasa aja ya, tapi kok bisa jadi ikoniknya kota ini? Ternyata ada sejarahnya guys. Jadi mercusuar ini tuh dibangun tahun 1988, tingginya sekitar 10 meter dengan cat garis merah putih dan atap lentera berbentuk segi 6. Dan yang paling keren, mercusuar ini ternyata dibangun dari hasil gotong royong warga. Mereka mengumpulkan dana sekitar $3.000 lewat kampanye yang bernama Buy a Brick, alias beli batu bata untuk membantu konstruksi. Dan yang bikin spesial, ini adalah satu-satunya mercusuar air tawar loh di daratan Florida. Dengan ukurannya yang kecil, jelas banget ya kalau mercusuar ini bukan ditujukan untuk kapal besar di lautan. Menurut Asosiasi Mercusuar Florida, mercusuar ini tuh dibangun untuk membantu para pelaut dan nelayan mengarungi Danau Dora, terutama saat senja dan cuaca buruk. Jadi, walaupun kecil, mercusuar ini punya fungsi yang sangat penting buat para pengemudi-pengemudi perahu di sini. Dan sekarang mercusuar ini bukan cuma sekedar petunjuk arah, tapi juga menjadi salah satu ikoniknya kota Mount Dora. Banyak acara yang sering diadakan di sekitarnya, mulai dari pesta kembang api tahun baru dan 4 Juli sampai lomba perahu. I saw the ending before the movie was done. I got thick skin because I've been burned before. I got back. Sini juga banyak Spanish moss. Oke, di sini ada air mancur yang ternyata punya kisah menyentuh di baliknya. Berdasarkan dari tulisannya, jadi dulunya itu ada seorang wanita yang bernama Helen Boyd McCluskey yang sangat menyukai berjalan di jalur ini. Tapi beliau sudah lama meninggal dan untuk tetap mengenangnya, keluarga McCluskey mempersembahkan plakat batu bata dengan air mancur minum di atasnya ini untuk mengenang beliau yang sangat menyukai berjalan di jalur ini.
Air ini buat diminum ya guys. Jadi kalau ada pejalan kaki yang kehausan dan gak bawa minum, bisa minum di sini. Karena kita bawa air, jadi kita nggak akan minum. So, cuma mau nunjukin aja sama kalian. Jadi danau ini cukup luas ya guys. Luasnya itu sekitar 4.385 ekar atau kurang lebih 17 km. Besar guys danaunya. Ada kendaraan lokal yang kita bisa pakai untuk ngantar kita pulang. Then I walk back. No. Karena kita sudah capek jalan kaki dan kita parkirnya agak jauh, jadi kita mutusin naik shuttle listrik ini. Dan FYI, ini gratis ya guys, nggak bayar sama sekali. Cukup download aplikasinya aja dan pesan langsung lewat aplikasinya. Dan layanan ini tuh hanya dirancang untuk perjalanan dalam jarak pendek. Dan cuma ada di area-area tertentu aja, misalnya di pusat kota, dekat pantai, atau kawasan wisata. Tapi walaupun layanannya terbatas, ini membantu banget sih menurutku. Get too close. I'm a wild one. I'm alright, love on my own. You probably think I'm hurting, but darling, I'll be fine. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm broken. I swear that I'm alright. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. Hai guys, good morning. Aku baru bangun. In a world of green, just like a dream, you and I standing wild and free, with petals so golden. Sekarang sudah jam 9 dan aku masih ngantuk. So, I made myself coffee. Aku minum kopi tapi aku nggak bisa minum kopi ini secara langsung guys. Kalau nggak, mak aku bisa kambuh. Jadi, sebelum aku minum kopi, biasanya aku minum almond milk dulu pagi-pagi. Habis. Thinking about it all. Where do I begin? Semalam kita nonton film, habis itu kita order pizza dan pizzanya masih ada. Jadi aku mau makan ini aja sebagai sarapan pagi. One slice. Where do I start looking for myself? Selamat sarapan. Looking for myself. Where can I find myself again? Cleansing my soul from all Good. Hari ini aku mau kirim paket ke kantor pos dan karena aku nggak ada rencana lain lagi setelahnya, jadi nggak begitu buru-buru. Aku sekarang lagi sempetin catokan dulu biar nggak kelihatan kayak baru bangun tidur. Ke kantor pos itu biasa aja ya, menurut aku nggak menarik sama sekali. Tapi aku kepikiran mau ngajak kalian ngeliat pemandangan dari jalan menuju ke kantor pos yang menurut aku epic banget. Tapi sabar dulu ya, karena paket yang mau aku kirim belum aku bungkus. Kita bungkus paket dulu baru berangkat. Nah ini dia pemandangan epic yang aku maksud guys, keren kan? Pertama kita itu disambut dengan view danau, terus di pinggiran danau ini berjajar beberapa rumah bergaya Victoria. Setiap kali lewat sini tuh selalu mengingatkan aku dengan pemandangan yang biasa kita lihat di film-film klasik gitu, bener gak sih?
Pemandangan ini tuh sangat menenangkan, rumah-rumahnya cantik, warnanya estetik, dan view-nya tuh selalu bikin pengen berhenti sebentar buat nikmatin suasana. Tapi sayangnya kita nggak bisa, karena ini properti orang, jadi kita nggak bisa mampir dan foto sembarangan. Jadi yang bisa kita lakukan, kalau aku sudah di area sini tuh, kita biasanya selalu pelankan kecepatan mobil supaya kita masih bisa tetap menikmati pemandangan. Florida ini emang kayaknya selalu punya kejutan kecil yang tak terduga ya, seperti hidden gem yang muncul di tengah perjalanan biasa ini.